Lalu pada 2014, mata kiri saya tiba-tiba dalam rentan 3 hari itu buta. Setahun kemudian tiba-tiba mata kanan saya itu mulai gelap. Kata dokter, mata kanan bersimpati ke mata kiri. Cukup romantis mata saya. Meskipun dalam kesempatan yang lalu Makassar sempat dinobatkan sebagai kota inklusif, tapi bagi kami difabel dalam berbagai ragam merasa bahwa kota ini belum inklusif. Contohnya, mau memperlihatkan ke warga kota Makassar dan siapapun yang hadir pada malam itu bahwa hambatan yang dialami oleh teman-teman ragam disabilitas bukan karena mereka mau, bukan karena mereka tidak mampu, tapi sistem ataupun fasilitas yang ada itu yang tidak mampukan mereka. Setelah menjalani semua ini, apa arti perlawanan menurut versi Dayang Malik hari ini? Perlawanan adalah Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Halo sahabat ombudsman semua, bertemu lagi kita di Simak sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang telah warawiri di dunia advokasi, di dunia aktivisme, dari hal-hal yang dulu literasi, sekarang sampai pada isu-isu inklusif. Telah hadir bersama kita hari ini Ridwan Mapa alias Dayang Malik, seorang pegiat literasi inklusif. Selamat datang Dayang Malik. selamat Selamat datang di studio kami, di studio Simak, di Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan. Apa kabar hari ini, Kak? kabar seperti biasa, baik-baik saja dan selalu semangat. Ya, meski sekarang Indonesia lagi katanya tidak baik-baik saja ya. Ya, selalu tidak baik-baik saja dan kita berusaha untuk tetap semangat dan progresif tentunya. Iya. Sahabat ombudsman semua, sebenarnya edisi kali ini juga sebuah edisi yang bagi saya pribadi juga cukup sentimental karena tamu kita kali ini adalah sahabat lama saya yang juga telah mempengaruhi mungkin cara berpikir, bahkan perjalanan pemikiran saya sejak masih mahasiswa. Jadi kali ini kita akan mendengar kisah Dayang Malik dan juga kita akan mendengar pandangan-pandangannya tentang beberapa isu yang akan kita bahas di sesi kedua nanti. Dan sebagaimana biasa, podcast kita kali ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Baik, kita masuk ke segmen pertama ini. Siap. Dayang Malik. Saya agak menyebut Dayang Malik karena biasanya menyebutnya sebagai Kak Rido. Tapi nama backendnya sekarang ini kan Dayang Malik. Di sini saya ingin kita berbagi, Kak, tentang bagaimana perjalanan seorang Dayang Malik menjadi seorang yang dulu saya kenal memang sering untuk mengadvokasi berbagai macam isu, sampai sekarang menjadi seorang aktivis difabel yang kemudian juga banyak mengawal isu-isu inklusivitas khususnya di Kota Makassar. Mungkin bisa berbagi ke kita lah bagaimana perjalanan sampai di titik ini. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kakak Hepta. Saya dulu kuliah di UNHAS ya. Kuliah di UNHAS mengambil jurusan ilmu hubungan internasional. Jadi di HI itu kan banyak sekali isu-isu yang kemudian berkelindan dan kita kaji baik di ruang-ruang kelas, tapi lebih banyak sebenarnya di ruang-ruang diskusi di luar kelas ya. Koridor kampus, di taman-taman kampus, bahkan kita berdiskusi di jalan-jalan kota seperti itu. Lalu kemudian dalam perjalanannya selain menikmati hidup dengan membaca buku, kemudian banyak berdiskusi dengan kawan-kawan, saya juga
gandrung sama yang namanya desain grafis. Oh, Nah, dari desain grafis itu kemudian saya menerima beberapa job lah, katakanlah seperti itu, dan saban hari saya berada di depan komputer, di depan laptop untuk mengerjakan proyek desain itu. masih Corel Photoshop ini ya? Bukan Canva kalau sekarang. Saya justru tidak pakai Photoshop. Oh, gitu. Saya jamaah garis keras Corel Corel Draw. Draw. Seperti itu karena saya tidak terlalu menyukai yang banyak plugin saya. Iya, Seperti iya, itu. iya. Dan Corel Draw itu sangat manual. Iya, iya. Dan saya suka bermain di apa Vektor ya? ya vektor dan segala macam seperti itu. Nah, ternyata kegemaran saya mendesain itu berpengaruh ke mata. Oke. Berpengaruh ke mata. Lalu pada 2014 mata kiri saya tiba-tiba dalam rentan 3 hari itu buta. Mata Gelap mata kiri. tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja dalam 3 hari. Saya ke dokter, saya mendatangi 3 rumah sakit kala itu, dan ketiganya belum memiliki alat yang memadai untuk melakukan operasi. Kebetulan menurut dokter istilah medisnya itu ablasio retina. Ablasio retina. Iya. Maksudnya? Jadi retinanya lepas. Aduh. Dan itu harus direkatkan kembali karena itu kan bisa dibilang saraf paling halus di mata, dan itu sulit sekali untuk merekatkannya. Tapi setelah itu karena saya lama menunggu alat itu tak kunjung datang ke Makassar, akhirnya saya coba hijrah ke Pulau Borneo. Ini dalam kondisi satu mata sudah Iya. Sebagai PSM, pendekar satu mata. Nah, jadi saya ke Pulau Borneo, tepatnya di Kota Tarakan. Di sana coba membangun karir. Saya bikin record store, jual CD, jual vinyl, kaset, segala macam, dan saya kemudian coba membangun skena musik di sana. Tapi setahun kemudian tiba-tiba mata kanan saya itu mulai gelap. Jadi saya ke dokter di sana tidak begitu paham. Akhirnya saya balik ke Makassar, ketemu dokter di rumah sakit di Makassar. Kata dokter, mata kanan bersimpati ke mata kiri. Cukup romantis mata saya. Nah, jadi lalu serangkaian tindakan dilakukan, operasi 3 kali, tapi itu tidak menyelamatkan. Di paru 2016 saya totally blind. 2016 ya? 2016 sekitar bulan-bulan 4 bulan 5. Berarti kalau dihitung saat ini mata saya satu dekade ya? Ini peringatan 1 dekade kita. Peringatan 1 dekade di dunia kegelapan. Seperti itu. Jadi sejak 2016 nyaris 2 tahun itu saya melakukan tabak berata. Jadi mengurung diri di dalam kamar. Dan saya juga mengalami anxiety, gangguan kecemasan. Kemudian saya mengalami halusinasi. Setiap malam saya itu bermimpi bisa melihat kembali. Jadi ketika bangun, saya langsung berjalan, nabrak tembok, lemari, pintu. Saya memecahkan sekian gelas, piring, segala macam. Tapi sampai kemudian saya di 2018 itu seorang teman lama menghubungi. Mau mengajak ketemuan, terus dia beritahu pada saat dia tahu kalau saya sudah tidak melihat lagi, dia beritahu bahwa dia pernah mendampingi seorang teman difabel netra. Lalu kami diperkenalkan melalui kawan netra itu. Saya diberitahu kalau ada satu aplikasi
yang bisa kita aktifkan di ponsel namanya talkback, dan kita bisa menggunakan handphone. Jadi itu basisnya adalah sentuhan. Setiap kali kita meraba itu akan ada suara. Oke. Jadi text to speech, Text to speech ya. TTS, seperti itu. Saya kemudian meminjam, Oh, artinya dengan teknologi itu, ya, Bang Malik bisa mengakses handphone. betul, Oke. mengakses handphone. Bahkan di laptop pun ada. Di laptop ada screen reader, namanya JAWS, JAWS, dan NVDA. JAWS itu Job Access with Screen, NVDA Non Visual Desktop Access. Iya, artinya sudah mulai melihat tidak lagi dengan warna tapi dengan suara. Betul. Jadi cara bertindak, cara melihat itu berbeda. Oke. Jadi orang-orang mungkin secara visual, saya auditory melalui pendengaran-pendengaran. Jadi saya hanya mempelajarinya sekira 5 hari. Akhirnya saya sudah bisa menggunakan ponsel. Setelah itu saya bilang, wah, saya kembali mengudara ini. Kembali mengudara, lalu mulai menghubungi kawan-kawan lama. Setelah 2 tahun pre. Setelah 2 tahun. Tapi berhasil melewati titik, bisa dikatakan titik terendah itu ya. Ya. 2 tahun itu, ya benar-benar. Dan mulai mengudara lah. Mulai Sejak saat itu. menghubungi teman-teman lama. Heeh. Dan hal pertama yang saya lakukan, karena saya suka membaca, saya kemudian mulai membaca. Saya berlangganan berita online, kemudian saya menemukan ada weblog yang menyediakan buku-buku digital, Iya, iya. e-book. Saya download, lalu saya membaca, dan itu yang kemudian membangun semangat kembali. Oh, kalau saya bisa membaca sekian buku, saya bisa hidup. Dan sampai sekarang saya tetap mempertahankan kebiasaan membaca. Sebulan tidak terlalu banyak, sekira 5 hingga 10 judul. Kalau untuk ukuran sekarang itu sudah banyak sekali itu, Kak. Sekarang itu orang untuk baca 1 buku per bulan itu sudah, orang-orang sudah heran, oh kok bisa? Karena 5 sampai 10 judul. iya, harus terus membaca untuk mempertahankan kewarasan. Seperti itu. Iya, baik. Dan akhirnya saya ingin potong, berarti akhirnya kemudian bergabung ke Perdik ya? Atau seperti apa? Di masa-masa itu, saya kemudian diajak oleh teman Iya. untuk masuk ke grup yang isinya juga banyak orang buta. Dari situ beberapa itu ada yang dari Perdik, ada beberapa dari luar kota, dari Jawa, dari Sumatera, banyak. Kebetulan saja yang awal-awal mengajak itu teman dari Perdik. Jadi organisasi disabilitas pertama yang saya sambangi Iya. saat keluar dari rumah adalah Perdik. Dan di situ saya datang ke sekretariat dan menemukan di salah satu sisi dari sekretariat itu adalah rak-rak buku. Jadi itu persinggungan yang cukup romantis. Iya. Karena saya menyenangi buku, maka saya saat pertama kali ketemu dengan ruang perpustakaan kecil itu, saya bilang, wah, ini menarik. Iya. Seperti- Dan akhirnya berarti di Perdik juga mengasuh kegiatan literasi begitu. Iya. Pada akhirnya saya kemudian diajak gabung. Tapi waktu itu saya bilang begini, saya sudah tidak mau terlibat aktivisme, tapi pun kalau saya mesti gabung, saya mau ngurus literasi saja. Oke. Lalu itu diamini, saya kemudian mengampu ada divisi namanya pustakabilitas. Jadi perpustakaan untuk disabilitas. Oke. Lalu kemudian itu kejadian di 2020. 2019-2020. Nah, di 2020 tepatnya hari Valentine 14 Februari, saya kemudian membuat ini penerbitan. Penerbitan, saya mendaftar ke Perpusnas RI, Iya. lalu mendaftarkan secara formal, secara resmi ke penerbit Perdik.
Dan Yang sampai hari ini. sampai hari ini saya kalau bahasa resminya saya sebagai direktur penerbit Pernik. Gitu. Dan sampai hari ini masih aktif menerbitkan buku penerbitannya. Masih aktif dan ini bulan ini kita akan menerbitkan satu buku lagi. Wah, luar, Jadi sudah ada belasan buku yang kita terbitkan. wah, luar biasa ya. Jadi memang sahabat ombudsman semua, bahwa apa-apa yang sudah dilewati oleh Dayang Malik ini memang bukan hanya menginspirasi saya kira, tapi cukup menggerakkan ya, bahwa kadang-kadang kita hanya perlu menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kondisi kita hari ini. Tentu banyak sekali yang ingin saya eksplor lagi, dan kalau kita mendengar kisahnya pasti panjang sekali. Cuma saya ingin mengeksplor di segmen kedua kita setelah ini. Dengan mana kita akan masuk ke segmen 3 isu. Oke, baik sahabat ombudsman semua, kita masuk ke segmen kedua. Dengan Malik, di segmen ini kami akan menampilkan 3 isu, 3 berita, dan kami ingin meminta pandangan, perspektif maupun mungkin kritikan dari Dayang Malik tentang beberapa isu yang akan kami tampilkan. Di berita pertama ada dari website resmi pemerintah Kota Makassar nih. Di sini disebutkan Kota Makassar menuju kota inklusif. Wali Kota API siapkan perwali aksesibilitas untuk semua. Sebelum menanggapi berita ini, saya ingin menanyakan dulu kondisi aktual yang Dayang Malik dan teman-teman di Perdik maupun teman-teman sama disabilitas rasakan tentang Kota Makassar ini seperti apa sih? Kalau Kota Makassar dalam perspektif inklusifnya ya, bisa dibilang kita ini belum inklusif. Meskipun dalam kesempatan yang lalu Makassar sempat dinobatkan sebagai kota inklusif, tapi bagi kami difabel dalam berbagai ragam merasa bahwa kota ini belum inklusif. Contohnya, saat kita berjalan di pedestrian atau trotoar, itu banyak sekali pohon di tengah trotoar. Ada pohon, Benar. ada tiang listrik. Teman-teman pasti sering melihat orang berjualan pedagang kaki lima. Benar. Ya, meskipun sekarang Lagi ditertibkan kan? ya ditertibkan dan semoga bisa berjalan dengan baik ya penertibannya. Lalu celakanya lagi banyak orang yang parkir di atas trotoar. Padahal kan trotoar itu kan haknya pejalan kaki. Itu satu contoh nyata. Di hal-hal lain misalnya soal bagaimana kota ini tidak memberi ruang yang sama untuk warganya, misalnya di pelayanan publik seperti di puskesmas, di rumah sakit. Kalau kita teman-teman, katakanlah teman tuli, mau berobat ke puskesmas, rata-rata puskesmas kita belum memiliki tenaga kesehatan yang memahami bahasa isyarat. Ya, kemudian pengumuman biasanya kalau kita lagi menunggu giliran untuk diperiksa atau antrian obat, itu pengumumannya pakai audio. Oh iya ya. Nomor 10B. Betul iya benar. Nah, sementara teman tuli kan tidak mendengar. Jadi saat ketemu dokter, misalnya karena tidak paham bahasanya masing-masing, dokternya tidak tahu isyarat, tulinya tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh dokter, akhirnya banyak kejadian salah diagnosa, salah kasih obat. Jadi mungkin sakit perut dikasih obat sakit kepala. Nah, ini jadi penting kan, bahwa mestinya di layanan-layanan kesehatan menyediakan menyediakan juru bahasa isyarat atau menyediakan teks berjalan gitu. Berjalan ya. Iya. Padahal kan kalau dalam konteks ombudsman misalnya, setiap tahun kan kami juga misalnya melakukan semacam penilaian terhadap bagaimana ketersediaan ataupun aksesibilitas terhadap itu. Tapi memang berarti pada kondisinya masih seperti itu ya. Memang harus kami akui, mungkin bahkan dalam metodologi yang kami lihat itu adalah masih dalam sebatas sarana maupun prasarana tapi belum menyentuh pada ranah pelayanan seperti itu. Ya karena juga biasanya kan untuk monitoring seperti itu yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait itu based on report.
Betul. Ya, Iya, berdasarkan iya, iya, iya. laporan, Iya, misalnya iya, benar. si layanannya bilang, oh kami sudah bikin ini, kami sudah sediakan ini dan itu. Sementara fakta di lapangan dan sebenarnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi itu yang terbaik adalah melibatkan teman-teman, karena teman-teman sebagai end user itu yang paling tahu tingkat kebutuhannya seperti apa. Kan kadang-kadang intervensi sebuah program itu karena tidak melibatkan sejak awal teman-teman, makanya tidak tahu apakah ini sudah betul. Oke. Seperti itu. Tapi pelibatannya dalam bentuk seperti apa misalnya? Teman-teman difabel ataupun disabilitas itu memiliki kemampuan dan kapasitas juga. Jadi semestinya pelibatan ini sejak awal sejak perencanaan sampai dengan di akhir Monitoring evaluasi. monitoring. Bukan karena selama ini kan biasanya teman-teman dilibatkan hanya pada saat programnya selesai, Ya. kita dipanggil, diundang untuk peresmian, foto-foto untuk laporan. That's it. Iya. Selesai seperti itu. Padahal kan mestinya kalau fisik, kalau kita bicara bangunan fisik, teman-teman bisa dilibatkan misalnya jadi konsultan. Jadi konsultan desain misalnya. Jadi kami menyebutnya biasanya co-design. Oke. Co-design seperti itu. Itu pun yang kita kerjakan kemarin. Kalau kita menyitir berita tadi ya, Iya. berita tadi. Jadi sebenarnya saya bersama 10 organisasi penyandang disabilitas di Makassar dari berbagai ragam disabilitas. Ada teman netra, teman tuli, kemudian ada teman fisik, pengguna kursi roda, ada psikososial, bipolar dan sebagainya, ada intelektual, autistik, Down syndrome. Banyak juga spektrumnya. Itu kita lakukan audit aksesibilitas di Taman Macan. Oke. Taman Macan ini kan salah satu dari 4 taman yang dibawa kewenangan Kota Makassar. Oh iya benar. Jadi ada Taman Macan, Taman Kemi Sailan, Taman Kakatua, sama Taman Hasanuddin. Oke. Nah, Dipilihlah Taman Macan ini. dipilihlah Taman Macan karena secara posisi sangat strategis dekat balai kota. Bakungnya mulai ikut. Iya, di situ. Jadi kita pilih itu, kita coba audit di bulan Maret 2026. Kita datang ke sana rame-rame, kemudian menemukan misalnya saya sebagai pengguna tongkat putih saat bernavigasi, bermobilitas di situ kehilangan arah karena di jalur pejalan kaki itu tidak ada guiding block atau wind commando. Guiding blocknya nggak ada. Nah, ya. Kemudian saya sempat tergelincir karena di sampingnya itu tidak ada pembatas. Jadi dari Iya. ubin dari keramik itu langsung ke tanah-tanah. Jadi itu kemudian ada tangga, bahkan akses masuk itu tanah. Oh iya. Tanah. Jadi teman yang pakai kursi roda itu harus digotong. Harus digotong. Kalau bisa tenggelam kursi rodanya di situ. Iya, itu akses fisik. Tapi apa yang kami lakukan kemarin yang lebih menarik adalah ini untuk pertama kalinya kita melakukan audit aksesibilitas dan tidak hanya soal fisik, tapi pelibatan teman-teman psikososial dan intelektual itu ternyata ada temuan-temuan baru. Misalnya ada teman penyintas bipolar. Nah, di Taman Macan itu ubinnya atau keramiknya itu beberapa itu sudah pecah. Kemudian setiap beberapa meter itu warnanya berbeda. Nah, ternyata bipolar. Iya. Itu membuat tingkat kecemasannya bertambah dan memicu untuk relapse. Gitu. Iya. Bahkan teman-teman kayak autistik, mungkin Down syndrome itu bisa berbahaya. Jadi temuan-temuan ini jadi sangat berarti bahwa ubin saja sekompleks itu pengaruh saja itu berpengaruh. Yang selama ini kan kita hanya pikir itu pengaruhnya ke fisik saja. Iya. Soal akses fisik Betul, saya akses fisik saja. ke situ. Ternyata ada pengaruhnya ke sampai ke mental, ke psikologi orang-orang yang mengidap itu ya, yang di kondisi bipolar dan sebagainya. Bipolar, psikososial, bahkan lampu taman itu ternyata pengakuan teman-teman itu cukup mempengaruhi karena ada misalnya
teman-teman psikososial itu kan butuh ruang aman, ruang tenang. Jadi kan biasa ketenangan itu didapatkan malam hari. Oke. Nah, pada saat malam hari dan tidak ada lampu, itu kan serem ya. Jadi horor, jadi Horor dan bukan tenang tapi horor. iya, dan juga tidak aman Iya. karena rawan terjadi tindak kriminal Betul, ya. dan kekerasan. Makanya itu penting untuk jadi perhatian. Kembali ke Perwali. Nah, dari situ apa yang dilakukan sama teman-teman multiragam itu kita bikin laporan audit. Oke. Saya kemudian terlibat di situ membuat laporannya bersama teman-teman yang lain. Lalu hasil dari situ juga kita buatkan policy brief atau risalah kebijakan. Oh, ya. Inilah yang kemudian kita bawa bertemu dengan Pak Wali Kota di tanggal 12 Mei kemarin di Rumah Jabatan. Iya. Lalu salah satu rekomendasi kami, koalisi kami bernama Suara Inklusi. Suara Inklusi, sinergi untuk aspirasi dan aksi inklusif. Itu kemudian merekomendasikan salah satunya adanya peraturan wali kota tentang aksesibilitas di ruang publik. Oke. Lalu Intinya apa itu? jadi kita menginginkan bahwa ruang-ruang publik dalam skop Kota Makassar itu memiliki aksesibilitas yang baik. Tentunya dengan memerhatikan universal design. Iya. Universal design misalnya bagaimana kemiringan bidang landai atau ramnya yang maksimal 5 derajat, atau misalnya ada handrail untuk pegangan, bagaimana toiletnya harus aksesibel, bentuk pintunya, kemudian jalur-jalur berjalannya itu harus memiliki uben pemandu, kemudian ada banyak elemen dan hal yang mestinya ada. Dan kita berpikir bahwa kalau hal-hal itu ada, sebenarnya bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, bukan hanya untuk teman-teman difabel, tapi kan pada prinsipnya kalau sudah akses dan ramah untuk disabilitas sudah pasti akses untuk semua orang. Nah, iya. Nah, bagaimana lansia? Betul. Bagaimana anak-anak? Betul. Bagaimana ibu hamil? Dan bahkan semua orang Dia akan punya dampak yang lebih besar, ya. Jadi kita jadi inklusif, mencakup semua. mencakup semua. Jadi memang pada mulanya ini digerakkan oleh 10 organisasi penyandang disabilitas, tapi sebenarnya di ujung-ujungnya ini kita menginginkan ini akses untuk semua. Iya. Bukan itu. Benar. Dan Pak Wali Kota kemarin berjanji untuk menyegerakan membuat perwali itu. Membuat perwali itu, dan kami meminta agar dalam proses-prosesnya kita dilibatkan. Oke, dalam penyusunan semuanya, sampai selesai kita dilibatkan. Bahkan untuk misalnya karena disampaikan juga akan ada revitalisasi terhadap 4 taman kota ini, bahkan kita sudah membuat membuat desain ulang tentang taman macan yang lebih inklusif berdasarkan pengalaman tubuh teman-teman disabilitas kemarin. Wah, menarik sekali. Baik. Dan mungkin melalui media ini kita kawal bersama janji dari pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan Kota Makassar yang lebih inklusif. Mari kita tagih bersama. Baik, terima kasih Kak Reno untuk isu pertama. Kita lanjut ke isu kedua. Ini ada isu yang baru. Ini bukan isu sebenarnya. Ini saat kemarin di Makassar, kita tahu bersama ada Makassar International Writer Festival, MIWF, gelaran tahunan bagi pegiat literasi dan advokasi yang ada di Kota Makassar. Kemarin sempat ada satu pertunjukan yang menarik sekali. Saya ambil di sini dari Instagram MIWF. Ada pertunjukan Makassar Lintas Indra, seni tanpa batas, otak tanpa sekat. Yang menarik di sini kemarin ini kami melihat bahwa teman-teman difabel menjadi aktor, sutradara, aktor langsung di atas panggung, yang kemudian yang menampilkan pengalaman itu langsung di atas panggung. Kira-kira bisa diceritakan bagaimana sampai pertunjukan ini mengadam di panggung MIWF? Silakan Kak.
Jadi secara pribadi, saya terlibat di gerakan inklusif disabilitas itu masih sangat baru. Kalau saya hitung-hitung kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Lalu saya mengikuti bagaimana teman-teman melakukan advokasi. Tapi lagi-lagi saya kan orangnya apa ya, gampang bosan barangkali. Sama teman-teman, saya cut dulu. Memang Pak Rudi ini secara pribadi saya kenal orangnya seperti itu. Gampang bosan, tapi dalam bahasa yang ini selalu mau breakthrough. Selalu ada terobosan begitu. Ya, jadi apa ya, metodologi dan konfigurasi gerakan Iya. itu Itu saja. itu saja. Jadi saya berpikir biarkan saja teman-teman tetap dengan gayanya. Saya coba cari gaya lain. Oke. Gaya lain. Karena perjuangan untuk inklusif disabilitas ini kan apa ya, perjuangan yang panjang seperti itu, dan kita harus memilih jalan kita berdasarkan apa yang bisa kita kontribusikan. Kebetulan belakangan saya lagi gandrung sama apa ya, dunia seni dan kebudayaan. Lalu kalau terkait dengan pertunjukan Makassar Lintas Indra, sebenarnya saya itu menulis naskah monolog ensemble berjudul Suara itu tahun lalu. Saya yang menulis. Sebenarnya itu bagian dari satu buku antologi bersama penulis-penulis di Makassar yang masuk dalam Emerging Writer Fellowship untuk MWF di 2025. Tahun kemarin dong? Tahun kemarin kita luncurkan di MWF 2025. Oke. Karena tulisannya macam-macam, ada yang menulis esai, ada yang menulis puisi, ada yang menulis cerpen. Akhirnya saya memutuskan biar berbeda saja, saya bikin naskah monolog ensemble. Judulnya Suara. Ensemble itu maksudnya seperti apa? Ya, Naskah monolog ensemble itu seperti apa? jadi kan monolog pada dasarnya kan sendirian. Sendirian. Benar. Tapi saya berpikir bahwa saya tidak cukup merepresentasikan kawan-kawan difabel kalau pengalaman tubuh saya sebagai orang buta saja yang saya ekstraksi ke atas panggung. Oke. Saya coba dan ingin misalnya bagaimana teman-teman difabel yang lain. Dalam proses itu saya kemudian mengobrol dengan teman tuli. Kemudian saya punya teman pengguna kursi roda. Nah, pengalaman tubuh mereka juga sebenarnya sangat penting untuk kemudian kita coba ramu menjadi pementasan kan, seperti itu. Jadi sebenarnya ini kampanye gugatan yang kita kemas dalam bentuk pertunjukan. Jadi monolognya tidak sendiri. Iya, tidak sendiri. Ada beberapa orang yang melakukan monolog di atas panggung. Dengan pengalaman tubuh yang berbeda. Iya, makanya bentuknya kan disekat. Jadi tidak ada interaksi antar aktor di atas panggung. Jadi mereka dengan masing-masing isunya, teman tuli, di situ ada Kaila, kemudian pengguna kursi roda, ada Nadine, dan saya kemudian memerankan. Sebenarnya bukan memerankan, kami masing-masing tidak memerankan karena pada dasarnya setiap harinya kami melakukan itu. Kami sebagai orang buta, sebagai teman tuli, sebagai pengguna kursi roda. Jadi itu. Tidak sedang acting. Tidak sedang acting sebenarnya. Hanya memberitahu ke halayak, ke penonton pada saat itu bahwa ada loh teman-teman disabilitas di kota ini dan cara mereka bermobilitas seperti ini. Jadi pengalaman itu dari naskah yang awalnya berapa halaman itu saya pepatkan menjadi 3 babak. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya itu kurang dari 30% dari naskah awal. Karena ternyata saya sebagai penulis naskah kemudian merangkap menjadi sutradara, lalu pada akhirnya saya harus memaksakan diri naik ke panggung untuk merepresentasikan diri saya, karena pada awalnya memang naskah itu dimulai dari pengalaman pribadi saya.
Makanya teman-teman di tim produksi berpikir bahwa sepertinya akan pas kalau misalnya saya memerankan itu. Iya. Memerankan itu. Jadi maka terjadilah di tanggal 16 Mei di malam Minggu di perhelatan Makassar International Writer Festival pertunjukan itu. Jadi kita meminjam panggung MIWF untuk menyampaikan tidak sekedar keresahan, tapi kita mau memperlihatkan ke warga Kota Makassar dan siapapun yang hadir pada malam itu bahwa hambatan yang dialami oleh teman-teman ragam disabilitas bukan karena mereka mau, bukan karena mereka tidak mampu, tapi sistem Iya. ataupun fasilitas yang ada itu yang tidak mampukan mereka. Oke, ada hambatan struktural. Iya, gitu. betul sekali. Seperti itu. Ada hambatan struktural. Baik. Nanti kami akan tampilkan juga sedikit cuplikan dari video itu, Kak Rino ya. Kami izin nanti minta video Ya. kami tampilkan di Simak kali ini. Semesta bunyi menyergapku. Suara. Suara. Suara itu datang dari segala arah. Aku tersesat. Banyak suara, sedikit yang peduli. Simak kali ini. Baik, sangat menarik pengalaman itu. Saya kira ini sebuah pertunjukan yang tadi kalau bahasnya tadi bukan itu saja, tapi tadi juga sebenarnya menghilangkan sekat antara yang mengkonsepkan dalam hal ini penulis naskah, sutradara, sampai yang mempertunjukkan itu kepada publik. Saya kira itu sangat menarik di poin itu. Baik, terima kasih Kak Rino untuk isu keduanya. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk di isu ketiga. Oke. Ini tadi Dayang Malik sempat mention sebagai alumni hubungan internasional. Jadi kita ingin mengangkat satu isu ini yang mungkin juga terkait dengan pemanasan global. Jadi ada berita dari Kementerian SDM, Indonesia tekankan urgensi dekarbonisasi sektor transportasi. Kami ingin meminta pandangan Dayang Malik tentang bagaimana sih kondisi dulu dekarbonisasi sektor transportasi di Indonesia, khususnya mungkin di Sulawesi Selatan atau Makassar. Bisa dijelaskan dulu dari perspektif. Mendengar istilah dekarbonisasi, apalagi dekarbonisasi transportasi ya, transportasi itu apa ya istilahnya melangit ya, melangit. Jadi mungkin saya sederhanakan begini. Jadi transportasi rendah emisi atau rendah karbon seperti itu. Karena begini, salah satu penyumbang emisi tertinggi selain sektor industri tentu saja cerobong pabrik industri itu yang cukup tinggi adalah gas buang dari kendaraan. Oke. Baik itu pesawat terbang, kapal, kalau di darat kita ada motor, ada mobil. Dan kalau Makassar ini kan yang mengaspal setiap malam itu sekitar 2 jutaan. 2 juta 2 juta kendaraan bermotor di Jalan Raya Makassar. Dari 17.000 km Jalan Raya Makassar itu 2 juta, lebih kurang 2 juta. Bisa kurang, bisa lebih. Setiap hari, setiap malam seperti itu. Kita bisa bayangkan dari asap knalpot itu berapa emisi yang dibuang. Iya ya. Itu. Jadi lalu kenapa? Apakah itu berbahaya? Jadi sebenarnya saya mau bikin analogi dan simulasi sederhananya. Jadi mobil, Ya. bayangkan sebuah mobil yang ditaruh di tempat terbuka di siang hari, matahari itu masuk melalui kaca jendela, Oke. lalu membuat jok ataupun apa yang ada di dalam mobil itu menjadi panas. Tentu panas. Panas. Lalu panas ini menguap
mantul kembali mau keluar, tapi kaca itu menghalanginya untuk keluar. Jadi kita umpamakan jok yang di dalam mobil itu adalah bumi, Oke. tempat kita berpijak, sementara kaca ini adalah atmosfer. Ya. Atmosfer. Nah, normalnya matahari ultraviolet itu masuk ke bumi, menembus lapisan atmosfer ozon, masuk ke bumi, kemudian memantul kembali, lalu keluar ke ruang angkasa. Oke, Seperti mantul itu. kembali ya. Pantul kembali panas itu supaya menjaga bumi tetap hangat. Tapi karbon-karbon ini, gas-gas ini, itu seperti selimut tebal yang membungkus planet bumi. Akhirnya panas pantulan ini terhalangi, Iya. tidak menembus atmosfer. Dia mantul lagi ke bumi. Mantul lagi bumi berputar-putar. Terus. Itulah yang menyebabkan global warming atau pemanasan global. Kayak begitu. Efek rumah kaca ya. Iya, efek rumah kaca. Emisi rumah kaca seperti itu. Rumah kaca. Nah, dekarbonisasi sektor transportasi, kita berpikir bahwa kalau solusi yang selama ini digaungkan adalah bagaimana kita berpindah dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan, energi terbarukan, seperti sekarang ada motor listrik, ada mobil listrik, tapi kan tidak semua orang itu bisa beli motor listrik dan mobil listrik. Tentu. Dengan harga sekarang kan lebih mahal lagi jadinya setelah subsidi ataupun ini dicabut. Iya, betul. Lalu bagaimana kita berkontribusi? Saya sebagai seorang difabel, terus teman-teman warga biasa, kalau kita tidak bisa mengganti motor kita atau mobil kita yang berbahan bakar fosil menjadi energi listrik, bagaimana Kak, bentuk kontribusi? Sebenarnya kita bisa berjalan kaki. Berjalan kaki? Iya. Dengan berjalan kaki, kita mengurangi gas buang, emisi kan? Atau misalnya, jadi kan sekarang apa-apa mau ke waralaba, Iya. kita cuman mau beli sabun cuci piring, Naik motor lah saya. naik motor. Meskipun itu masih dalam jarak yang bisa ditempuh berjalan kaki. Oke. Mungkin 200 meter, Iya. tapi kita tetap menggunakan motor. Itu menyumbangkan emisi yang cukup banyak, karbon, toh. Seperti itu. Jadi kita berkampanye bagaimana supaya kita membiasakan diri kembali untuk berjalan kaki. Oke. Dengan langkah sesederhana itu. Iya. Lalu bagaimana yang bisa dilakukan oleh pemerintah intervensinya? Sebenarnya kalau kita bicara konteks Makassar ya, Iya. mestinya ada namanya transportasi publik, public transportation. Kenapa? Dengan adanya moda transportasi yang terintegrasi, berarti itu pelan-pelan akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Oke. Jadi kalau ada bus nih di dalam kota yang kita bisa kemana-mana, Iya. itu kan berarti kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Secara otomatis karbon itu pelan-pelan berkurang, emisinya berkurang, seperti itu. Sekarang dengan adanya bus listrik, adanya juga Transmamina Sata misalnya di Makassar dan Goa Maros, itu belum cukup untuk itu. Belum cukup karena kita tahu sendiri sekarang kan kendaraan masih banyak di jalan, kemudian rutenya atau jalurnya itu kan masih terbatas, masih di titik-titik tertentu saja. Iya. Jadi yang ke kota itu belum memadai betul. Sebenarnya yang lebih menarik lagi Kakak Asrul adalah soal infrastruktur ini tadi. Kita hubungkan misalnya. Iya, kita hubungkan 3 isu tadi itu. Iya. Mulai dari bagaimana kota inklusif, kemudian dipanggungkan. Lalu bagaimana soal isu dekarbonisasi itu. Nah, tadi saya mengajukan satu solusi berjalan kaki. Sementara kalau kita mau berjalan kaki, kita tengok dulu kondisi pedestrian kita bagaimana. Layak kan? Dari 1 sampai 10 saya kasih 3. Oh, terlalu baik hati. Itu masih terlalu baik hati ya. Terlalu baik hati.
Iya, karena Berarti kita harus kasih berapa? 1, 2. ya -3 lah. Kalau Pak Tetap ada tiganya kan. banyak sekali. Berarti masih banyak sekali PR pemerintah kota ini. Iya. Nilainya masih -3 karena silakan. Jadi kalau kita suruh jalan kaki, sementara kondisi pedestrian trotoar kita tidak memadai. Kita tidak perlu bicara dulu bagaimana pengguna kursi roda di trotoar, Iya, ya. bagaimana orang buta di trotoar, bagaimana teman-teman penyintas psikososial tidak aman di trotoar. Ya non difabel saja, Betul. itu pasti enggan Benar. ke trotoar. Benar. Nah, bagaimana kita mau mengurangi kendaraan pribadi? Betul. Transportasi publik kita tidak ada. Betul. Infrastruktur pedestrian kita juga tidak. Tidak ada. Jadi gitu. itu soal yang sebenarnya bisa saja terjadi kalau ada political will dari para pemangku kebijakan dan kita sebagai warga juga tetap mengusahakannya dengan sering-sering berjalan kaki, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti itu. Jadi untuk isu dekarbonisasi ini tidak melulu pendekatannya adalah pendekatan proyek baru. Nah, iya. Mobil listrik lah, biodiesel, bioetanol dan sebagainya ini, tapi bahkan pada pendekatan yang berbasis warga ya, dengan pendekatan misalnya jalan kaki, memperbaiki infrastruktur, aksesibilitas, termasuk kenyamanan dan keamanan ini akan sangat berpengaruh dan Malik ya terhadap bagaimana kita mengurangi dampak dari efek rumah kaca. Baik, saya kira menarik sekali isu ini dan ternyata isu-isu yang besar seperti itu pun solusinya juga bisa hadir dari kebiasaan keseharian kita untuk bagaimana mendorong pemerintah untuk memenuhi infrastruktur dasar kita. Baik, terima kasih. Saya kira 3 isu sudah kita bahas. Kita lanjut ke segmen ketiga, segmen 7 fakta. Kita sekarang masuk di segmen ketiga. Di segmen ini, Dayang Malik, saya akan memberikan 7 pernyataan atau pertanyaan. Oke. Dan silahkan dijawab dengan cepat tanpa perlu berpikir panjang. Dan ini pertanyaannya random. Repetition. Iya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebagai kepala suku Pustakabilitas, Oke. apa buku yang paling sering Dayang baca ulang atau dengarkan saat sedang butuh ketenangan? Animal Farm. George Orwell. George Orwell. Iya. Itu selalu dibaca ya? Itu bahkan kalau teman-teman menanyakan sebaiknya baca buku apa, saya selalu merekomendasikan itu. George Orwell. Animal Farm ya. Animal Farm. Baik. Wah, luar biasa buku itu. Saya baru sekali atau mungkin 2 kali baca, tapi bisa berulang-ulang kali di kita kan ya untuk membaca. Saya sudah membacanya belasan atau lebih dari 20 kali barangkali. Untuk satu buku itu. Satu buku itu. Asli berarti buku itu punya pengaruh besar buat seorang Dayang Malik kalau gitu. Pertanyaan kedua. Sekarang lebih pilih pergi ke gunung atau ke laut? Laut. Laut ya. Ya. Karena isu laut, termasuk kemarin saya bersama teman-teman ada namanya program parkir. Itu kita ke Pulau Baralompo. Kita termasuk ada hubungannya dengan isu dekarbonisasi transportasi itu. Iya. Bagaimana transportasi laut kita, apalagi misalnya kan Pulau Baralompo ini si bagian dari Makassar. Makassar. Ya, benar. Tapi bagaimana transportasi di sana, terus bagaimana ruang hidup warga di sana sebagai nelayan ya. Betul. Sebagai nelayan itu ada banyak isu-isu di sana. Misalnya banyak yang kemudian mengalami kelumpuhan karena menyelam, mencari teripang menggunakan tabung kompresor. Kompresor. Iya. Tabung kompresor tanpa menggunakan fins kaki katak itu. Jadi mengalami kelumpuhan, ada disabilitas lain juga, ada tuli, ada Di sana juga? netra, ya. Dan laut itu kan sebenarnya seperti ibu ya. Iya. Dia yang mengasuh, memberi makan, lalu oleh modernitas pelan-pelan ia dilupakan. Jadi Iya. saya belakangan lebih suka
ke air. Jadi Jadi laut ini avatar ya. Dari air. Jadi laut bukan sekedar tempat romantisme saja ya, bahkan banyak sekali isu-isu yang bisa kita Banyak, explore dari laut. Bahkan eksplorasi, eksploitasi terjadi di sana. Bahkan kalau di Makassar ini kan reklamasi, Iya, benar. laut ditimbun dan dibuat untuk bisnis segala macam, tapi yang dapat untungnya kan para pengusaha kelas berat itu, sementara masyarakat di grassroots di akar rumput itu menikmati limpahnya. Iya. Kita pun sekarang kalau jalan-jalan ke Losari malah bau busuk yang kita Iya. kita hirup sekarang di Losari. Dan sunset terindah di dunia itu Telah hilang. Sudah Yang jadi kenangan. landscape. Betul. baik. Ya, oke, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ini, Kak Ridho. Di luar urusan advokasi, Oke. apa hal receh atau hobi santai seorang Dayang Malik yang orang-orang dekat pun tidak tahu? Hal receh ya. Hal receh. Saya sebenarnya menghayal. Bahkan di beberapa CV saya tulis hobi menghayal. Menghayal. Saya orang yang suka menghayalkan banyak hal, dan itu sebenarnya cara saya juga untuk terapi healing. Saya punya banyak menyimpan kemarahan dalam diri saya, marah terhadap dunia ini, dalam artian saya marah kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya, marah terhadap banyak hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang saya ingini. Lalu dengan menghayal saya bisa menaikkan ke ring subjek-subjek kemarahan saya, lalu saya hantam sampai dia babak belur Dalam pikiran, dalam perhayalan itu. iya, dunia hayal. Ini hayal itu. Seperti itu. Berarti ada teater yang terus bermain ya, Iya. ketika sedang berhayal itu. Jadi iya. saat orang lihat saya lagi tenang-tenang, sebenarnya kepala saya sedang sangat sibuk. Itu kayak pusinya masuk ke kepala aku, kantor paling sibuk di dunia itu. Bisa jadi seperti itu. Baik. Ya. Ya. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan keempat nih. Setelah menjalani semua ini, apa arti perlawanan menurut versi Dayang Malik hari ini? Berlawanan adalah bagaimana kita mawas diri. Mawas diri. Iya. Karena pada akhirnya, kalau Sun Tzu bilang, kenali lawanmu, know your enemies. Jadi sebenarnya kita tidak membabi buta untuk melawan, tapi kita harus menyiapkan siasat-siasat yang mumpuni, strategi-strategi gitu untuk bagaimana kita melawan berdasarkan lokus dan tempusnya kan. Jadi kita harus mawas diri ketika kita menyusun kerangka perlawanan itu seperti apa, supaya daya pukulnya lebih kuat dan targetnya bisa kena. Seperti itu. Karena kalau kita asal melawan saja, tidak kita barengi dengan analitik yang dalam, saya yakin tidak akan dapat hasil yang memuaskan sih. Iya, jadi lebih mawas diri lagi, lebih strategis dalam membangun perlawanan ini. Sudah nampak kedewasaannya atau umurnya ini. Dari jawabannya ini, makanya ada pertanyaan ini. Karena kalau saya tanya ini 10-20 tahun lalu beda jawabannya seperti ini. Makanya saya main teater sekarang. Baik. Pertanyaan kelima. Ini mungkin tadi sudah agak terjawab, tapi saya pengen tanya lagi. Pilih George Orwell atau Leo Tolstoy? Orwell dong. Orwell ya. Tetap Orwell. Meskipun saya dulu punya anjing, saya namakan Tolstoy. Jadi buku-buku Orwell memang sudah dilapor. Ya. Ya, baik. Oke, pertanyaan keenam. Apa barang sepele
yang ada di kantong atau di meja kerja Daeng yang tidak boleh dipindahkan oleh siapapun karena mungkin itu jimat ketenangan seorang Daeng Malik? Tongkat. Ini. Ya. Tongkat bagi orang buta itu seperti mata. Oke. Jadi kalau tongkat saya dipindahkan atau bahkan kejadian-kejadian seperti saat saya mau menyeberang jalan, tiba-tiba ada orang dengan sekonyong-konyong langsung menarik tongkat saya, itu kan sama halnya dengan mencongkel mata ya. Nah, jadi tongkat ini pengganti mata saya. Jadi dia yang meraba dan melihat jalanan. Saya tahu apakah di depan ada rintangan, ada lubang, ada pohon, ada tiang. Iya. Jadi saat saya bermobilitas di jalanan atau di trotoar, tongkat ini termasuk di sekitar rumah itu masih ini sangat penting untuk saya. Jadi Oke. ini Tongkat ini barang ajaib yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Iya. Iya. karena saya belum punya kemampuan indera ke-6, ke-7, ke-8 untuk bisa Menggantikan tongkat. berjalan tanpa tongkat. Baik. Oke. Pertanyaan ketujuh nih. Satu pertanyaan hipotetikal nih. Andaikan besok pagi semua trotoar di Makassar tiba-tiba mulus tanpa hambatan. Suara bus tidak terlalu terdengar, suara kendaraan tidak terlalu terdengar lagi. Dan semua kantor tiba-tiba ramah difabel. Kira-kira apa pekerjaan lain yang seorang Daeng Malik ingin lakukan selain bergiat di Perdik seperti sekarang? Berkebun dan menulis buku. Iya, yang tenang betul itu. Ya, Pagi berkebun, sore menulis buku. saya membayangkan saya punya lahan di belakang rumah yang saya tanami dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Iya. Saban hari saya akan merawatnya dan di sela-sela itu saya akan menulis sejumlah naskah-naskah. Saya sebenarnya punya mimpi ingin menulis novel yang sampai hari ini belum kesampaian. Sekarang masih mimpi betul. Ada banyak bibit-bibit yang kemudian mati karena saya tidak sanggup melanjutkannya, dan saya ingin ketika perjuangan untuk sebuah kota yang inklusif ini selesai, ya cukup utopis ya. Saya mungkin akan melakukan itu. Insya Allah ya. Ya semoga walaupun itu utopis tapi tadi cita-cita dan mimpi-mimpinya bisa tetap dijalankan. Punya karangan yang bagus, punya kebun yang kecil tapi mungkin penuh dengan semua kebutuhan kita dan menulis di waktu-waktu senggangnya. Baik, terima kasih Daeng Malik sudah menjawab 7 pertanyaan, sudah membahas 3 isu dan sudah berkisah kepada sahabat Ombudsman semua, dan terima kasih juga kepada sahabat Ombudsman yang telah membersamai kita, telah menyimak podcast Simak kali ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi terus untuk dukung kami dengan like, subscribe, share video ini ke orang-orang terkasih kita. Jangan lupa juga jika teman-teman semua mengalami ataupun melihat adanya maladministrasi, untuk jangan ragu melapor di Ombudsman dengan semua kanal yang telah kami sediakan. Sekali lagi terima kasih Daeng Malik telah hadir di studio Simak kita kali ini. Sama. Sehat selalu, terus berjuang, terus ada di garis perjuangan dan terus menginspirasi kita semua. Panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Baik, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.